Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan pembahasan persiapan OSK, ya, materi teori bilangan. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang keempat, ya, berkaitan dengan FPB dan KPK. Oke, nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, katakanlah FPB dari bilangan A dan B, adalah hasilnya adalah bilangan asli terbesar D, ya, sehingga D ini membagi A dan D juga membagi B. Sementara KPK ini adalah lipatan persekutuan terkecil, ya. Hasilnya berupa bilangan asli juga, bilangan asli terkecil M, ya, sedemikian sehingga A ini membagi M dan B juga membagi M. Oke, kita misalkan, ya, ada dua bilangan, katakanlah M dan N, ya. M, saya tulis ulang, ya. M ini adalah P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3, ya, pangkat A3 dan seterusnya sampai Pn pangkat An, ya. Kemudian ada bilangan yang kedua, katakanlah N, ya. N ini adalah P1 pangkat B1 P2 pangkat B2 P3 pangkat B3 dan seterusnya sampai dikali Pn pangkat Bn. Nah, di mana P ini adalah bilangan prima dan A serta B adalah bilangan asli. Nah, dari kedua bilangan ini, ya, setiap bilangan pasti bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Ya, contohnya katakanlah 12, ya. 12 ini kan bisa dinyatakan 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 3, ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1, ya, contohnya seperti ini. Oke, dua bilangan M dan N ini, nah, andaikan kita cari FPB-nya, ya, FPB-nya dari M dan N, ya, dari M dan N, ini hasilnya adalah P1, katakanlah pangkatnya C1, P2 pangkatnya katakanlah C2, dan seterusnya sampai Pn pangkatnya Cn. Nah, di mana C ini, ya, C1, ya, katakanlah ini adalah nilai terkecil, ya, antara A1 dan B1. Ya, kalau FPB, ya. Kemudian C2 adalah nilai terkecil, ya, dari A2 dan B2 dan seterusnya Cn juga demikian. Nah, sementara apabila ditanya KPK, lipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan M dan N, nah ini hasilnya adalah P1, katakanlah yang terkecil, kita nggak tahu, ya, kita umpamakan D1 untuk mencari KPK, ya. Kita katakanlah pangkatnya kita ambil D1. Kemudian P2 pangkatnya kita ambil D2 dan seterusnya, jadi Pn ini pastinya kita misalkan Dn. Nah, hasilnya adalah D1. Nah, D1 ini kalau untuk KPK diambil yang terbesar di antara, ya, nilai A1 dan B1. Nah, C2, nah ini adalah D2, ya. D2 kita ambil nilai terbesar antara A2 dan B2 dan seterusnya. Ya, dari soal ini jelas bahwa KPK, ya, KPK lipatan persekutuan terkecil, ya, pastinya nilainya akan lebih besar dari sama dengan FPB. Ya, walaupun kepanjangannya kecil, nah bukan berarti dia nilainya kecil, ya, dibandingkan FPB nilainya besar, gitu, ya. Jadi KPK ini pastinya nilainya lebih besar daripada FPB, lebih besar sama dengan, ya. Oke, nah ada beberapa sifat yang harus kita ketahui mengenai FPB dan KPK ini. Oke, ada beberapa yang harus kita ketahui, di antaranya adalah, nah, ini beberapa hal penting, ya, berkaitan dengan FPB. Yang pertama adalah FPB dari dua bilangan yang 0 sama 0, ya, hasilnya pasti 0. Kemudian yang kedua, FPB di antara bilangan 0 dan A, pastinya hasilnya mutlak A. Ingat, hasil dari FPB adalah bilangan asli, ya, bilangan asli.
Kemudian yang C atau yang ketiga, FVB dari dua bilangan A dan B sama dengan FVB dari bilangan mutlak A dan mutlak B. Kemudian yang keempat berlaku hukum komutatif ya, FVB A dan B sama dengan FVB B dan A. Kemudian FVB dari dua bilangan asli, nah ini penting sekali nih, FVB ya, saya garis bawahi ya, dari dua bilangan asli ini adalah satu ya, bilangan asli yang berurutan ya, bilangan asli yang berurutan. Ya, hasilnya satu. Kemudian yang keenam, jika D adalah FVB dari A dan B, maka pasti D ini membagi A dan D juga membagi B. Ya. Nah, kemudian yang ke-7, ya, misalkan A ini adalah M kali P dan B M kali Q, ya, sama-sama habis dibagi oleh M, A dan B. Maka FVB dari A dan B ini sama dengan M dikali FVB P dan Q, jadi M-nya dikeluarkan ya. Nah, kemudian yang ke-8, jika A dan B bilangan yang tidak sama dengan 0, maka 0 pasti kurang dari sama dengan FVB di antara A dan B. Nah, kemudian kurang dari sama dengan nilai minimum dari A dan B dimutlakan. Ya, minimum dari mutlak A dan mutlak B. Kemudian yang ke-9, misalkan A lebih besar dari B, B besar dari 0, ya. Dan A ini dinyatakan sama dengan B kali Q tambah R. Ya, A sama dengan B kali Q tambah R. Untuk setiap bilangan asli A, B, P, dan R, maka FVB dari A dan B sama dengan FVB dari B dan R. Ya, FVB dari A dan B sama dengan FVB dari B dan R. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Yang ke-10, dua bilangan dikatakan relatif prima jika FVB-nya 1. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di materi sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada sebuah lemma yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat A dan B terdapat bilangan bulat X dan Y yang memenuhi AX tambah B sama dengan FVB dari A dan B. Nah, ini beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita bahas materi atau beberapa soal latihan berkaitan dengan materi FVB dan KPK. Oke, kita coba bahas soal nomor 1 ya. Soal yang pertama berkaitan dengan submateri FVB dan KPK. Oke, soal yang pertama, kita di sini diberikan informasi bahwa FVB dari A dan 2008 adalah 251. Nah, dari informasi ini ya kita dapatkan bahwa pastinya 251 ini membagi 2008. Ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa 2008 ini ya merupakan perkalian antara suatu bilangan dengan 251. Ya, ini 8 ya, 8 kali 251. Nah, dengan cara yang sama sehingga ya 251 juga pastinya membagi A. Sehingga A ini dapat dinyatakan dengan katakanlah K ya dikali dengan 251. Kemudian ada informasi lagi bahwa jika A lebih besar dari 2008, ya A lebih besar dari 28, maka pastinya karena A lebih besar dari 2008, maka pastinya K lebih besar dari 8, ya. Nah, maka nilai terkecil yang mungkin bagi A adalah Nah, karena FVB dari A dan 2008 adalah 251, ini FVB-nya, maka pasti 8 dan K ini adalah saling prima ya. 8 dan K ya saling relatif prima ya. Ya, relatif prima. Nah, relatif prima. Sehingga dia FVB-nya pastinya 1. Karena kalau FVB-nya nggak 1, maka nanti FVB dari 2008 dan A nggak 251 ya. Kalau seandainya 8 dan K sama-sama ada bilangan yang membagi selain 1. Jadi dia harus relatif prima. Nah, karena 8 dan K saling relatif prima, nah kita ditanya nilai terkecil ya dari A yang mungkin, maka haruslah ya seperti sifat yang tadi ya. Nah, dua bilangan dikatakan relatif prima nah apabila FVB 1 dan kemudian ini yang digarisbawahi. FVB
dari dua bilangan asli berurutan adalah 1. Nah ini, jadi agar kita dapatkan nilai terkecil A, maka ya 8 dan K adalah bilangan ya asli berurutan, ya asli berurutan. Nah seperti ini. Dan karena K lebih besar dari 8, maka K ya yang terkecil harus sama dengan 9 ya, kan ditanya yang terkecil. Nah sehingga kita dapatkan bahwa nilai A yang lebih besar dari 28, sehingga FPB antara A dan 2008 adalah 251, maka A nya ya nilai A nya A terkecil ini harus sama dengan K terkecil ya dikali 251 ya, jadi sama dengan 9 dikali 251. Jadi dapatlah nilai A terkecilnya adalah 2259. Nah ini ya pembahasan untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Oke, soal yang kedua. Nah, di sini kita diinformasikan bahwa ada bilangan asli terkecil ya. Bilangan terkecil lebih dari 2 di 11. Bersisa 1 jika dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6, dibagi 7, dibagi 8, dibagi 9 dan dibagi 10 ya. Jadi dibagi ini sisanya 1. Nah, maka bilangan asli terkecil itu adalah, oke, kita umpamakan ada yang dimaksud dengan bilangan asli yang dibagi bilangan hasil 1, kita katakanlah X ya. Jadi X dibagi dengan 2 sisa 1, dibagi 3 sisa 1, jadi kita ambil KPK nya ya. Jadi sama saja KPK dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sama ya. Nah, ditambah 1 karena sisanya 1 ya. Jadi kalau seandainya kita mau rinci sebenarnya bisa jadi gini, X sama dengan hasil baginya katakanlah H1 dikali 2 pembaginya tambah sisa, seperti ini ya. Bisa juga X ini adalah hasil baginya 2 dikali 3 sebagai pembagi, sisa 1. Bisa juga X ini adalah H3 ya, hasil baginya dibagi 4 sisanya 1, dan seterusnya sampai ya, X ini adalah H10 ya dikali 10 tambah 1. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana KPK-nya ya, KPK dari 2, 3, 4 sampai 10. Nah ini hasil baginya katakanlah N ya, kita umpamakan. Oke, kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya, sama seperti halnya pembagian sebuah fungsi ya atau bilangan. Oke, nah dari informasi yang kita punya ya, KPK dari 2, 3, 4 sampai 10, nah kita tahu adalah, kita lihat ya, 2 pangkat ini terbesar dari 2 pangkat 8 ya. Nah ini kan 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya, nggak ada yang lebih besar dari ini. Jadi KPK nya adalah 2 pangkat 3 ya, untuk yang 2 pangkat ya. Kemudian 3 pangkat itu terbesar dapat dari 9 ya, ini 9 ini adalah 3 pangkat 2 ya, seperti ini. Kemudian bilang prima 2, 3, 5. Nah karena 5 pangkat 1 ini juga ada 5 juga ya, tapi sama-sama 5 pangkat 1, jadi kita ambil 5 pangkat 1. Kemudian primanya 2, 3, 5, 7. Nah 7 hanya 1 kemungkinan saja, 7 pangkat 1. Kemudian 11 nggak ada ya. Ya, ini nggak habis dibagi 11. Jadi KPK dari 2, 3, 4 sampai 10 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5 kali 7 tambah 1. Nah ini bisa kita hitung 2 pangkat 3 8 kali 9 kali 5 kali 7, hasilnya adalah 2520 ya, dikali N ya tambah 1. Nah inilah bilangan X yang dimaksud. Nah karena dipinta lebih besar ya, lebih dari 2011 ya, lebih dari 2011, nah N nya ini kan bilangan asli ya. Nah ini bilangan asli, maka agar dia X ini menjadi X terkecil ya, bilangan asli terkecil ya, jelas kita ambil agar dia lebih besar dari 12, kita ambil N nya adalah 1 ya, N nya sama dengan 1 agar dapatkan nilai X terkecil. Jadi 2520
kali 1 tambah 1 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya 2521. Nah, ini nilai atau bilangan asli terkecil yang lebih besar dari 12. Nah, bersisa 1 jika dibagi dengan 2, 3, 5 sampai 10. Oke, nah ini pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya ya, soal yang ketiga. Nah, di sini saya pinjam soal OSK 2009 ya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 2009, FVB dari bilangan K dan 7 adalah. Oke, ini sebenarnya bisa kita nyatakan dalam bentuk kalau diurai ya, FVB ya, K-nya mulai dari 1 dan 7. Ketika K-nya 2 jadi FVB ya dari 2 dan 7. Kalau K-nya 3 berarti FVB dari 3 dan 7 dan seterusnya ya sampai K yang terakhir ya, ini K sama dengan 2009 jadi FVB ya untuk bilangan 2009 dan 7. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita nggak mungkin mengerjakannya dengan manual satu persatu ya, kita hitung ya, waktunya nggak akan cukup untuk mengerjakan soal ini ya dalam OSK. Nah, lantas bagaimana cara kita mengerjakannya biar lebih efisien? Nah, kita pandang ada dua hal di sini. Jelas FVB dari 1 dan 7 adalah 1 ya, FVB dari 2 dan 7 ini adalah 1 juga ya. FVB dari 3 dan 7 juga 1. Nah, jelas sekali ya, dua bilangan ya. Ini ya, kalau K-nya ini bukan kelipatan 7 ya, hasil FVB-nya 1. Tapi kalau FVB-nya nanti adalah katakanlah 14 ya, FVB-nya sebentar ini. FVB-nya adalah 7, katakan 7 dan 7, atau FVB-nya adalah 14 dan 7 ya, dan seterusnya yang kelipatan 7 ya, 7K,7 ini FVB-nya adalah 7 ya, seperti ini ya. Jadi kita akan menghitung ya jumlah bilangan kelipatan 7 ya, ada berapa banyak ya bilangan kelipatan 7 ya dari 1 sampai 2009. Ini ada sebanyak ya, tinggal kita bagi ya, karena 1 sampai 2009 ada 29 ya, 2009 ya dibagi 7. Nah, ini 200 ya, 287 ya, pakai fungsi floor ya. Kemudian berarti bilangan ya, bilangan yang tidak habis ya, arti bukan kelipatan 7, tidak habis dibagi 7 ya, dari 1 sampai 2009 ini pastinya ada sebanyak 2009 dikurangi 287, nilainya 1722 ya. Nah, jadi dari sini kita jelas sekali ya, ini kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan ya, yang hasilnya kelipatan tidak habis bagi 7, artinya bukan kelipatan 7 kan FVB-nya 1, ada sebanyak 1722, berarti 1722 dikali 1 ya, karena hasil FVB 1. Kemudian yang kelipatan 7 artinya hasil bagi 7 ada sebanyak 287. Nah, ini hasil FVB-nya adalah 7. Nah, ini ya jumlahnya. Jadi kalau dihitung 3731 ya, jadi hasil sigma ya, atau jumlah dari K dari 1 sampai 2009 untuk FVB K dan 7 adalah 3731. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikut ya. Nah, di sini saya pinjam soal AIME tahun 98 ya.
Oke, di sini kita langsung ditanya ada berapa banyak nilai K ya, sehingga KPK dari 6 pangkat 6, 8 pangkat 8, dan K adalah 12 pangkat 12. Jadi berapa banyak nilai K yang memenuhi. Oke, kita coba buat jadi faktor prima jadi 6 pangkat 6 ya. 6 ini kan bisa jadikan 2 kali 3 ya, jadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Kemudian 8 pangkat 8 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. Dipangkatkan 8 jadi 2 pangkat 3 kali 8 24. Kemudian 12 pangkat 12 ini hasil KPK-nya. Kita nyatakan dalam bentuk 12 ini kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Dipangkatkan 12 maka sama dengan 2 pangkat 24 kali 3 pangkat 12. Nah, dari sini kita diinformasikan bahwa KPK KPK dari 6 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Kemudian 8 pangkat 8 ini 2 pangkat 24. K ini hasil KPK-nya adalah 2 pangkat 24 kali 3 pangkat 12. Nah, kita umpamakan ya, ini harus kita umpamakan. Kita umpamakan dulu, katakanlah K ini adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk K. Kita lihat dari bilangan ini kan hanya 2 pangkat dan 3 pangkat ya, 2 pangkat A katakanlah dan 3 pangkat B, di mana A dan B ini bilangan bulat tak negatif ya, karena ada kemungkinan 0. Bilangan bulat ya tak negatif. Nah, ini berarti saya geser dikit. Oke, untuk yang K-nya berarti kita tulis 2 pangkat A kali 3 pangkat B. Nah, seperti ini. Ini nilai K-nya ya. Oke, KPK itu kan diambil ya yang pangkatnya tertinggi. Kita lihat 2 itu hasilnya harus 2 pangkat 24. Nah, kita lihat 2 pangkat 24 sudah dipenuhi oleh bilangan yang kedua ya, dari 8 pangkat ini ya, 8 pangkat 8. Nah, sehingga untuk yang bilangan K ini 2 pangkat A berarti A nya ini nggak boleh lebih dari 24, karena kalau A nya lebih besar dari 24 katakanlah 25 maka ini jadi 25 ya KPK nya pangkatnya. Oke, sehingga kemungkinan nilai A ya bisa 0, 1, 2 ya, terbesar 24 ya, sama. Oke, ini untuk A. Kemudian untuk B, ya 3 pangkat B. Kita lihat 3 ini terbesar pangkatnya harus 12. Bilangan pertama pangkatnya 6, ya nggak sampai 12. Bilangan yang kedua 3 pangkat 0 nih, tidak ada ya. Maka agar KPK dari ketiga bilangan ini 3 pangkat 12, maka haruslah B-nya ini harus sama dengan 12. Jadi hanya satu kemungkinan B. Nah, sehingga ada berapa banyak bilangan, berapa banyak nilai K ya yang memenuhi, sehingga banyaknya nilai K yang memenuhi ya ada sebanyak ya A ini ada sebanyak 25, kemungkinan B hanya 1, jadi 25 kali 1, jadi ada sebanyak 25 ya, 25 nilai K yang memenuhi. Nah, ini pembahasan soal yang keempat. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita diberikan informasi. Yang pertama adalah jumlah dua bilangan asli sama dengan 52. Nah, kita misalkan bilangan asli tersebut adalah A dan B ya. Jadi dari informasi pertama ini A tambah B sama dengan 52. Kemudian informasi berikutnya, kelipatan persekutuan terkecilnya sama dengan 168. Ya, kita tuliskan berarti KPK-nya, KPK dari bilangan A dan B ini sama dengan 168. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk faktor prima, jadi 2 pangkat 3 ya, bisa dibagi 3 juga pastinya ya, karena kalau dijumlahkan di digit-digitnya habis dibagi 3 ya, 7 tambah 8 15 dibagi 3, 3 pangkat 1 dikali 7 ya.
Nah, kemudian pertanyaannya tentukanlah selisih ya positif dua bilangan tersebut. Nah, berarti A kurang B dimutlakan ya pertanyaannya, karena dia pengennya ya hasilnya positif. Nah, kita nggak tahu mana yang lebih besar ya, jadi kita mutlakan saja. Nah, dari informasi ini kita nyatakan ya, katakan A dan B ini kan bilangan asli. Katakanlah A ini adalah, kita ikuti dari hasil KPK-nya, bilangan 2 pangkat X ya, 3 pangkat Y, 7 pangkat Z. Kemudian B ini bilangan asli yang berbentuk 2 pangkat M ya, katakanlah 3 pangkat M dan 7 pangkat P. Nah, dari sini maka kita KPK berarti kita ambil yang maksimum ya. Jadi maksimum dari X dan M ini harus sama dengan 3. Ya, coba kita naikkan ke atas sedikit ya. Kemudian yang 3 pangkat ya, maksimum dari Y dan N. Nah, ini sama dengan 1 ya. Dan yang terakhir maksimum dari Z dan P. Nah, ini sama dengan 1 juga. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dari informasi ini maksimum dari X dan M adalah 3. Jadi pastinya salah satu dari A dan B ya, sedikitnya ya sedikitnya ya, salah satu A dan B ya, ini pastinya habis dibagi oleh 2 pangkat 3 ya, habis dibagi 2 pangkat 3 ya, sama dengan 8. Jadi antara A dan B sedikitnya habis dibagi sedikitnya A atau B habis dibagi 8. Nah, itu. Kemudian ini juga sama ya, sedikitnya salah satu dari A dan B berarti ini habis dibagi oleh 3 ya, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir juga demikian, bagi oleh 7 pangkat 1 sama dengan 7. Oke, kita mulai dari A tambah B ya. Kita tahu A tambah B sama dengan 52. Ini 52 ini habis dibagi 4 ya, tapi nggak habis bagi 8 ya. Habis dibagi 4 ya. A tambah B habis dibagi dengan 4. Sementara salah satu di antara A dan B habis dibagi oleh 8, katakanlah A ya, habis dibagi 8, katakan A ini adalah 8 kali K ya. Nah, seperti ini. Maka pastinya atau haruslah haruslah B ini habis dibagi oleh 4 ya. Jadi 4 membagi B. Jadi B ini harus dibagi oleh 4. Jadi bilangan A ini bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi tanpa mengurangi keumuman ya. Jadi A ini adalah yang 2 pangkat 3, B berarti yang 2 pangkat 2. Jadi A ini 2 pangkat 3 ya, jelas tadi dari sini, dikali 3 pangkat Y dikali 7 pangkat Z. Nah, jadi A ini adalah 8 3 pangkat Y kali 7 pangkat Z. Sementara B berarti 2 pangkat 2 ya. Ya, jadi 4 dikali 3 pangkat N dikali 7 pangkat P. Sehingga B ini adalah 4 kali 3 pangkat N dikali 7 pangkat P. Nah, seperti ini. Kemudian informasi yang kedua dari KPK bahwa 3 pangkat 1, salah satu ini habis dibagi oleh 3. Salah satu habis bagi 3. Kita mulai dari ketiga dulu ya. Yang agak besaran nih, 7 pangkat 1. Salah satu habis dibagi oleh 7. Nah, seandainya A ini habis dibagi oleh 7, maka 8 kali 7 menjadi 56. Sementara penjumlahan dua bilangan asli 52. Ya, jadi kalau seandainya ini Z-nya 1, kayaknya tidak mungkin ya. Maka ini Z-nya harus 0. Ya, harus 0 ya. Karena kalau seandainya D1 maka dia akan lebih dari 52 ya.
bilangan A ini. Sementara A tambah B jumlahnya 52. Jadi Z itu 0, maka haruslah yang P ini yang sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dapatlah di sini, kita turunkan lagi. Sehingga kita dapatkan bahwa A sama dengan 8 kali 7 pangkat 0, 8 ya, kali 3 pangkat Y, kemudian B-nya sekarang menjadi 4 kali 7 pangkat 1, ya, jadi 28 kali 3 pangkat N. Nah, sekarang kita lihat yang informasi kedua dari KPK. Sedikitnya salah satu dari A dan B ini habis dibagi oleh 3. Nah, kalau seandainya ya 3 pangkat 1 ya, kalau seandainya N-nya 1 yang bagian B, maka 28 kali 3 pangkat 1, maka nilainya akan lebih besar dari 52. Nah, ini tidak mungkin. Nah, maka dari sini haruslah ya N-nya ini sama dengan 0 ya. Sehingga agar KPK-nya itu memenuhi ya. Jadi maksim dari Y dan N sama dengan 1, maka Y inilah yang harus sama dengan 1. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa A-nya ini sama dengan 8 kali 3 pangkat 1 sama dengan 24. Kemudian berarti B-nya adalah 28 dikali 3 pangkat 0 ya, 1. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan selisih positif dua bilangan, selisihnya ya. Berarti B dikurang A nih sebenarnya. Ya. Tapi boleh juga A dikurang B, hasilnya dimutlakan ya. Mutlak dari A min B. Jadi hasilnya 24 kurang 8 min 4 dimutlakin 4. Ya, jadi kita dapatlah jawabannya adalah 4 ya untuk soal ini. Oke, ya, jadi sampai di sini dulu ya, pembahasan untuk materi teori bilangan, sub materi yang keempat tentang FEB dan KPK. Oke, nanti kita akan lanjutkan pembahasan teori bilangan bagian yang kelima. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.